Pada tahun 2020, Hays Specialist Recruitment melakukan survei leadership terhadap lebih dari 16.000 karyawan di Inggris. Ternyata, 43% responden menyebutkan komunikasi adalah area leadership yang masih perlu ditingkatkan. David Grossman melakukan survei terhadap 400 perusahaan besar, di mana ternyata rata-rata kerugian per perusahaan akibat the cost of poor communication adalah sebesar 62,4 juta dolar per tahun akibat komunikasi yang buruk. Sedangkan rata-rata kerugian perusahaan kecil setiap tahunnya akibat komunikasi yang buruk, menurut Debra Hamilton, besarnya rata-rata mencapai 420.000 dolar per perusahaan. Halo semua, selamat datang di channel Si Karyawan Pintar. Kali ini saya mau membahas buku yang berjudul How to Talk to Anyone, karya Lael Lowndes. Buku ini membahas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kamu berkomunikasi, sehingga bisa membuatmu menjadi komunikator yang handal. Saya merangkumnya menjadi 8 hal penting dalam buku ini. Kesan pertama penting. Penampilan dan cara kamu bertindak akan mempengaruhi hubunganmu ke depannya dengan orang lain. Hal pertama yang dilihat seseorang adalah wajah kamu. Jadi, disinilah kesan pertama yang baik dimulai. Kamu harus selalu tersenyum secara alami dan tulus ketika bertemu seseorang. Menjalin kontak mata dengan seseorang akan membantumu untuk meningkatkan hubungan. Pertahankan kontak mata dengannya, bahkan saat mereka tidak berbicara sekalipun. Dan putuskan kontak mata itu jika diperlukan. Bahasa tubuh atau body language juga memiliki pengaruh kuat. Ketika kamu menyapa seseorang untuk pertama kalinya, lakukan seolah-olah dia adalah teman lamamu. Bersamaan dengan senyum hangat, condongkan badanmu sepenuhnya ke arahnya, sehingga dia dapat melihat bahwa kamu sudah memberikannya perhatian penuh. Tetap tenang dan tidak gelisah dengan menjaga dan mengendalikan gerakan tanganmu. Ini mungkin terdengar aneh, tapi hasil penelitian menunjukkan bahwa jika kamu menyentuh wajahmu saat berbicara dengan seseorang, itu akan membuatmu nampak kurang kredibel. Jadi, tetaplah tenang dan jauhkanlah tangan dari wajahmu. Kedua, cara untuk memulai pembicaraan. Sebelum kamu bertemu dengan seseorang untuk pertama kalinya, kamu mungkin merasa cemas, seperti bagaimana jika kita tidak memiliki kesamaan? Atau apa yang akan kita bicarakan? Cara termudah untuk membuat perkenalan adalah meminta bantuan dari temanmu atau tuan rumah yang mengadakan acara. Atau kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka perihal orang tersebut, sehingga kamu memiliki cara untuk memperkenalkan diri sendiri. Salah satu teknik yang umum digunakan untuk membuat orang lain berbicara dengan kamu adalah memulai pembicaraan dengan menemukan topik yang menarik, seperti misalnya film box office terbaru atau berbicara seputar fashion. Ini akan membuka pintu bagi seseorang untuk bertanya, tren fashion terbaru, dan rekomendasi pakaian yang cocok. Tanpa kamu sadari, ternyata kamu sudah mengobrol seperti teman baik. Setelah perkenalan berhasil dilakukan dan percakapan telah dimulai, maka selanjutnya yang harus diperhatikan adalah sikapmu. Jangan sampai terjebak dalam percakapan yang membosankan dan tampak tidak berujung. Jadi, untuk memastikan kamu tidak melakukan hal ini pada orang lain, perhatikan baik-baik cara mereka berbicara dan merespon kamu. Coba untuk menyamakan dengan gestur lawan bicaramu. Misal, jika mereka tersenyum dan menggunakan gestur tertentu, maka lakukan hal yang sama. Komunikasi yang berhasil membuat kedua belah pihak memiliki gestur yang sama. Ketika kamu melihat kesempatan untuk memulai percakapan, hal terbaik yang harus dilakukan adalah percaya diri dengan apa yang akan kamu katakan. Dan perlihatkanlah sikap positif, yaitu menghindari komentar yang kasar, tidak menyenangkan, atau keluhan. Karena itu semua akan menciptakan kesan pertama yang negatif. Ketiga, seni obrolan ringan. Obrolan ringan itu penting untuk membuka pintu percakapan. Jika keterampilan obrolan ringan kamu kurang, cobalah mempersiapkan beberapa pertanyaan umum
yang muncul saat kamu mengenal seseorang, seperti dari mana kamu berasal, apa hobi atau kesukaanmu, di mana tempat tinggalmu. Supaya jawaban dari pertanyaanmu nanti menarik dan tidak menjemukan, hindari pertanyaan tertutup yang memberikan jawaban singkat, seperti Jakarta atau memancing. Kamu harus menjaga agar percakapan tetap mengalir dengan mengarah jawaban yang membuka pintu percakapan ke topik berikutnya. Misalnya, jika jawaban asal kota adalah Jakarta, maka bersiaplah untuk memberikan pertanyaan terbuka, seperti misalnya, bagaimana pendapatmu mengenai kota Jakarta? Ini bisa memicu percakapan lebih lanjut tentang kemacetan, banjir, dan lain-lain. Kamu juga harus menjadi pendengar yang baik dan mengetahui cara untuk membuat lawan bicaramu tersebut terus berbicara. Jadi, kamu harus lebih mengutamakan lawan bicaramu untuk berbicara, sedangkan kamu lebih banyak mendengarkan. Saat obrolan ringan, berusahalah menghindar untuk mengatakan hal-hal yang akan membuatmu terlihat buruk. Ketika kamu sudah mengenal satu sama lain dengan lebih baik, umumnya orang sering merasakan dorongan untuk menceritakan sesuatu yang bersifat pribadi atau mengungkapkan kelemahan kamu. Ini adalah suatu kesalahan, karena mengungkapkan sesuatu yang bersifat rahasia atau pribadi hanya akan membuat mereka bertanya-tanya, apalagi yang kamu sembunyikan. Keempat, cara menjalin hubungan secara instan. Kita pada umumnya cenderung menyukai orang-orang yang memiliki kesamaan sifat. Ini adalah sesuatu yang dapat kamu gunakan sebagai keuntungan dengan menyoroti kesamaan yang kamu miliki dengan orang yang menjadi lawan bicaramu. Bagaimana mereka bergerak? Apakah mereka lambat dan hati-hati? Atau gugup dan gelisah? Ketika kamu meniru gerakan seseorang, mereka akan cenderung merasa lebih nyaman di sekitarmu. Sewaktu berkomunikasi, kamu dapat menggunakan kata-kata yang berhubungan dengan minat mereka. Jika mereka menyukai baseball, maka kamu dapat membantu mereka mencapai home run. Dan jika berperahu adalah hal yang mereka sukai, kamu dapat menyambut mereka sebagai bagian dari awak kapal. Cara lain untuk membangun hubungan adalah dengan tidak bergumam dan menggunakan empati sebagai gantinya. Ketika kita berbicara, kita cenderung secara tidak sadar membalas dengan bergumam, seperti yap, hanya untuk membuktikan bahwa kita sedang mendengarkan. Tetapi, jika kamu ingin membuat kesan yang baik, gunakan kalimat lengkap yang menunjukkan kepada lawan bicaramu bahwa kamu benar-benar mendengarkannya. Seperti misalnya, itu hal yang benar untuk dilakukan. Atau, saya mengerti mengapa kamu melakukan itu. Ini akan membantu mereka untuk melihat bahwa kamu benar-benar memahaminya. Penguat hubungan terbaik lainnya yang akan membawa kamu dari sekedar kenalan menjadi teman dekat dalam waktu singkat adalah menggunakan dua kata, yaitu kami dan kami. Dengan menggunakan kata-kata ini, maka kamu akan mempercepat proses pembentukan persahabatan. Terakhir, belajarlah untuk mengembangkan selera humor jika kamu ingin cepat membentuk ikatan. Komentar lucu dan tawa bersama akan membuat kalian memiliki sejarah bersama yang tak terlupakan di antara kalian berdua. Kelima, membuat orang lain spesial. Pujian adalah hal yang baik, bukan? Secara teori, ya. Tetapi dalam prakteknya itu bisa menjadi bumerang jika penerima menganggap kamu tidak tulus. Oleh karena itu, akan lebih baik untuk memberikan pujian secara tidak langsung. Salah satu cara untuk menyampaikan pujian secara tidak langsung adalah melalui seorang perantara. Namun, jika kamu ingin secara langsung memberikan pujian, ingatlah untuk tidak memberikan pujian secara berlebihan. Akan lebih baik jika pujian itu langsung diberikan tepat saat perbuatan baik itu terjadi, daripada menunggu seminggu kemudian. Keenam, penuh perhatian. Pertama, pahami bahwa orang itu perlu curhat dari waktu ke waktu, terutama setelah hari yang berat. Bersabarlah, biarlah mereka mengeluh dan mengeluarkannya. Lalu, cobalah untuk menunjukkan simpatimu.
Ini akan membantu mereka untuk tenang. Kedua, pastikan kamu tidak membiarkan percakapan menggantung. Misalnya, seorang pelayan menyela pembicaraan temanmu yang sedang asik bercerita. Setelah pelayan selesai mencatat order makananmu, jangan lupa untuk meminta kembali temanmu untuk melanjutkan ceritanya. Ketiga, ada kalanya beberapa hal yang sebaiknya tidak usah dikatakan. Setiap orang terkadang memiliki momen tertentu yang mereka harapkan tidak ada orang lain yang memperhatikan, seperti misalnya keringat yang berlebihan, sehingga menyebabkan bau badan saat bersama orang lain. Tapi itu tidak berarti kamu harus mengomentarinya. Hal yang perlu dilakukan adalah melanjutkan percakapan, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Yakinlah, temanmu pasti akan sangat berterima kasih. Ketujuh, komunikasi VIP. Orang cenderung akan mencari cara untuk mengesankan seseorang, sehingga bisa menghasilkan momentum ke depan untuk karirnya. Jadi, kamu harus memastikan bahwa kamu selalu terlihat profesional saat berhadapan dengan orang lain. Pertama, ketika berbicara dengan bosmu, sebaiknya langsung ke pokok masalah dan jangan bertele-tele. Mereka adalah orang-orang penting yang tidak mempunyai banyak waktu. Kemudian, fokuslah pada topik pembicaraan dan jangan melebar dari topik. Ketika kamu sedang menyampaikan berita, coba pikirkan kemungkinan tanggapan mereka dan cobalah untuk mengantisipasinya dalam komunikasimu. Misalnya, jika menurutmu mereka akan senang mendengarkan berita itu, sampaikan dengan senyuman. Jika itu adalah berita yang mengecewakan, beritahu mereka dengan desah penuh kekecewaan. Pikirkan apa yang mungkin menarik bagi pendengar. Jika kamu bertemu dengan klien potensial, jangan hanya memberitahu mereka tentang jabatanmu, tapi beritahu mereka apa yang sudah kamu lakukan untuk orang lain. Misalnya, jika kamu seorang akuntan, katakan, "Saya mengatur keuangan orang dan menemukan cara baru bagi mereka untuk menghemat uang." Jika kamu seorang penata rambut, sebutkan bagaimana pekerjaanmu memungkinkan kamu untuk menemukan potongan rambut yang sesuai dengan wajah dan kepribadian klien. Berikut adalah beberapa hal yang harus kamu hindari dalam berkomunikasi seperti seorang VIP. Pertama, jika kamu menemukan bahwa ternyata kamu memiliki kesamaan dengan seseorang, jangan bereaksi berlebihan dengan berkata tiba-tiba, "Oh, saya juga." Tanggapan profesional adalah tetap tenang dan membiarkan pengungkapan terjadi secara alami selama percakapan. Orang lain pasti akan terkesan dengan sikap dingin kamu. Kedua, jangan bertanya kepada orang apa pekerjaanmu. Sebaliknya, tanyakan kepada mereka sesuatu yang menjadi hobi atau kesukaan mereka. Beberapa orang tidak suka membicarakan pekerjaan sehari-hari mereka, tetapi mereka akan dengan senang hati mendiskusikan hobi atau kesukaan mereka. Terakhir, ingatlah bahwa para profesional tidak akan menggoda atau membuat lelucon untuk mempermalukan orang lain. Kedelapan, memisahkan bisnis dari waktu pribadi dan selalu jujur. Misalnya, jika kamu sedang makan siang bisnis, sebaiknya hindari obrolan bisnis yang topiknya sulit dan berat. Lagi pula, tidak ada orang yang ingin selera makannya dirusak oleh percakapan bisnis yang tidak menyenangkan. Lakukan saja diskusi ringan dan buat janji pertemuan terpisah untuk diskusi yang lebih serius. Selalu jujur ketika berbisnis. Saat bertemu atau mengajukan penawaran kepada klien, orang cenderung membuat kesalahan dengan berbicara tentang seberapa banyak keuntungan yang akan diperoleh pelanggan, tapi menghindari topik tentang konsekuensi jika kesepakatan tidak dilakukan. Meskipun kamu mungkin berpikir ini hanya untuk alasan kesopanan, tetapi itu bisa dianggap tidak jujur. Sebaiknya bersikaplah jujur dan terbuka tentang bagaimana klien dan kamu akan mendapatkan manfaat. Dalam menjalankan bisnis, terkadang kita suka secara tidak sengaja melakukan kesalahan.
Jika kita memperbaiki kesalahan tersebut, maka klien akan terkesan akan upaya perbaikan tersebut. Jadi, misalnya kamu melakukan kesalahan seperti mengirimkan produk yang salah, segeralah meminta maaf dan menunjukkan niat baik seperti menawarkan kartu hadiah atau pengiriman gratis untuk pesanan berikutnya. Dengan cara ini, kamu akan dapat mempertahankan pelanggan yang bahkan mungkin mereka akan menyebarkan berita tentang betapa hebatnya pelayanan kamu. Kesimpulan, dengan pengetahuan dan teknik yang baik, kamu tidak hanya akan merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam berkomunikasi, tetapi juga mendapatkan lebih banyak teman dan dengan cepat menaiki tangga kesuksesan. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat dari video ini. Selain itu, komentar juga permasalahan apa lagi yang ingin kamu bahas di channel ini. Jika kamu merasa video ini sudah berguna, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Si Karyawan Pintar. Bye-bye.